Halo saudara, barusan sudah minum kopi ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang sejarah perjuangan rakyat sejak dulu ya, sejak zaman Majapahit sampai zaman perjuangan. Kenapa harus zaman Majapahit? Karena walaupun sebelum Majapahit sudah ada kerajaan-kerajaannya, cuman data-data dan catatan kuno yang paling banyak ditemukan itu adalah masa kerajaan Majapahit. Juga banyak ditemukan berbagai macam bukti sejarah, bentuk bangunan, prasasti, artefak, dan lain-lain. Itu berasal dari masa kerajaan Majapahit. Di sini saya ingin berbicara tentang sejarah ya. Karena soal sejarah, karena kita pada masa itu tidak ada atau masih belum dibuat ya. Di masa kini kalau kita bicara sejarah itu harus ada data. Data yaitu catatan kuno. Jika ada ya. Ada data, ada catatan kuno, dan ada bukti sejarah. Barulah kita membuatkannya sebuah cerita yang bersumber dari catatan tersebut ya. Seperti cerita tentang kerajaan Majapahit atau tentang perjuangan rakyat Nusantara yang dapat dipersatukan oleh kerajaan Majapahit. Nusantara dapat dipersatukan oleh kerajaan Majapahit menggunakan lebih banyak menggunakan angkatan lautnya ya, yang dipimpin oleh Empu Nala ya, atau yang berjuluk Sang Panglima Wira Mandala. Beliau asli Probolinggo, yaitu di wilayah Pajarakan sebelah selatan ya, yang sekarang bernama Desa Ketompen, Temenggungan, dan desa yang saat ini ditempati oleh Pondok Genggong. Beliau adalah panglima perang kerajaan Majapahit dari angkatan lautnya. Sesuai catatan kuno, yang ada, yaitu Lontar Ogeman, Serat Rengganis, diperkuat oleh prasasti Batur. Juga diperkuat oleh prasasti Wangkal ya, atau prasasti batu tulis yang ada di Wangkal. Lalu juga ada makam dari Mbah Nolo Branti atau Empu Nala. Selain itu, kerajaan Majapahit juga memiliki angkatan darat, yaitu Bayangkara yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Pasukan juga sama, bersifat lebih memilih ya, atau bersifat lebih memilih menjadi penyerang daripada menunggu diserang ya. Sama dengan angkatan laut yang dipimpin oleh Empu Nala.
pasukan ini juga tidak mau kalah, maunya menang, menang, dan menang. Karena kalah adalah mati. Dengan hadirnya isu-isu yang dilempar oleh penjajah pada waktu itu, sehingga membuat patah atau membuat betul-betul mati karakter asli orang Nusantara pada waktu itu ya, yang termasuk orang-orang pemberani dan tidak mau kalah. Tidak mau kalah, maunya menang saja. Tidak mau kalah sama sekali ya. Jadi setelah karakter masyarakat Nusantara dapat dibunuh oleh kolonial dengan mudah masuk dan menguasai Nusantara. Usaha kolonial dalam menguasai Nusantara tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan tidak semudah yang mereka pikirkan dahulu waktu mereka mau masuk ke Nusantara. Diperkirakan sangat mudah karena mereka kira masyarakat Nusantara itu bodoh ya pada waktu itu. Namun kolonial harus menghadapi kenekatan dan keberanian masyarakat Nusantara pada waktu itu. Contohnya di Probolinggo. Di Probolinggo pertama kali kolonial masuk menguasai Probolinggo pada tahun 1743. Mereka harus menghadapi serangan-serangan masyarakat yang tidak mau dijajah oleh mereka selama 3 tahun. Kemudian mereka mengangkat bupati pertama, yaitu Joyolono, yang diharapkan dapat meredam kemarahan masyarakat Probolinggo pada waktu itu. Kemudian kolonial juga harus menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Probolinggo pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 18 Juli 1813. Bangsa kolonial atau bangsa penjajah harus rela kehilangan bala tentaranya karena dibantai oleh masyarakat Probolinggo yang tergabung dalam 2 kelompok. Pertama, Laskar Tengger yang dipimpin oleh Ki Demang Wirosari. Kedua, Laskar Kraksan ya, yang dipimpin oleh Ki Ronggo atau Kiai Abdul Wahab. Selama penjajah ada di Nusantara, mereka tidak hidup damai sebenarnya ya. Sebenarnya mereka tidak hidup damai. Mereka selalu diganggu dengan berbagai macam usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah mulai dahulu dikenal sebagai masyarakat yang tidak mau menyerah. Setelah kolonial pergi, Jepang dengan resmi menduduki Nusantara,
mulai tanggal 9 Maret kalau 9 Maret 1942 sampai 1945. Op de noordkust van Java landen Japanners en rukken snel op in de richting van Batavia en Surabaya. Jepang pun bernasib sama ya dengan penjajah sebelumnya, harus menghadapi masyarakat Nusantara yang memang memiliki titisan darah sebagai pejuang-pejuang yang tidak mau kalah atau harus menang ya. Mau bagaimanapun tetap harus menang. Sampai Jepang pada waktu itu diusir oleh masyarakat dengan dirampas senjatanya, dirampas semua. Jadi pulang ke Jepang tidak membawa senjata ya, karena senjatanya dirampas oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu. Sehingga Jepang pun hengkang pergi dari Nusantara, terutama juga dari Probolinggo. Kemudian setelah kepergian Jepang, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dengan resmi memproklamasikan diri sebagai negara yang berkedaulatan, yaitu yang dikenal pembacaan teks proklamasi ya, hingga merdeka. Namun kemerdekaan itu tidak berlangsung lama ya, karena harus menghadapi pasukan sekutu yang mencoba mengobrak-ngabrik kedaulatan Republik Indonesia yang baru. Perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh masyarakat yang tergabung dalam pejuang atau laskar-laskar pejuang, juga laskar dari pondok pesantren yang berusaha untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Pada waktu itu kita kenal perjuangan di Surabaya, yang paling parah itu di Surabaya, pertempuran 10 November yang diikuti oleh seluruh masyarakat Jawa Timur, juga para santri dan ulama ikut bertempur pada 10 November yang kita kenal dalam sejarah dicatat yaitu pertempuran Front Surabaya.
pertempuran Front Surabaya diikuti oleh seluruh laskar santri ya, juga laskar-laskar yang dibentuk oleh masyarakat. Yang paling dikenal pada waktu itu yaitu Laskar Hizbullah, juga Laskar Sabilillah. Sementara Probolinggo pada waktu itu mengirim Laskar Sabilillah Pondok Genggong yang diikuti oleh ratusan masyarakat Probolinggo, juga santri dan para pejuang TNI dan polisi, bergabung jadi satu menjadi Laskar Fisabilillah yang sebenarnya bernama Laskar Ansarudillah, namun diganti menjadi Laskar Sabilillah dari Genggong. Setelah itu masyarakat Nusantara masih harus menghadapi agresi militer Belanda. Agresi kedua Belanda yang menguasai sebagian wilayah NKRI pada waktu itu, yang tentara Belanda berjuluk sebagai tentara Nica, Nica. Mereka pun tidak hidup senang di sini ya, karena harus menghadapi setiap hari tentara Nica ada yang mati. Entah itu karena tertembak oleh senjata pejuang atau yang dibunuh oleh masyarakat dan lain-lain. Sehingga personil tentara Nica mengalami stres dan melakukan tindakan yang tidak manusiawi ya, membantai masyarakat yang tidak berdosa. Contohnya di Probolinggo. Di Probolinggo itu total 158 rakyat Probolinggo, kota Probolinggo dibantai secara sadis pada tahun 1948 di dalam kota Probolinggo. Kalau saat ini di sekitar Masjid At-Taqwa, sekitar Masjid At-Taqwa Kecapan ya, ke selatan, ambil arah barat. Itu ada Masjid At-Taqwa, di sebelahnya itu ada kuburan. Di lokasi itulah terjadi pembantaian masyarakat Probolinggo yang berjumlah sekitar 158 warga karena stresnya. Kemudian pada masa agresi militer terjadi serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Sedangkan di Probolinggo terjadi pada 23 September 1949 yang mampu membuat Belanda patah hati ya. Akhirnya pergi pada tanggal 1 Januari 1950. Mereka pergi lari. Jadi penjajah mulai dari kolonial Jepang, Inggris, juga Belanda, itu tidak kerasan di Indonesia ya, atau di Nusantara. Kenapa? Karena mereka mendapat perlawanan yang sangat sengit. Sebagaimana semangat yang diwariskan oleh para leluhur masyarakat Nusantara, yaitu tidak mau kalah, maunya menang. Kalau menang itu adalah kehidupan. Kalau kalah berarti mati. Itu saja dari saya. Jangan lupa ya, subscribe biar Anda bisa menikmati seluruh video tentang sejarah. Baca lagi, subscribe. Yo.